Kalau nggak punya iPhone 17 atau nggak pernah foto di depan Menara Eiffel atau seenggaknya jalan-jalan ke luar negeri, pasti hidupmu nggak keren. Yes, itulah realita zaman sekarang. Shalom keluarga damai. Senang sekali kita ketemu lagi di dalam sapaan damai sejahtera. Hari ini hari Selasa tanggal 10 Februari 2026. Renungan kita pada hari ini saya beri judul Ketika Cahaya Palsu Menyilaukan Sesama. Maksudnya apa? Yuk kita pelajari sama-sama. Sebelumnya saya ingin ajak kita semua untuk membaca satu ayat Alkitab yang terambil dari Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Begini bunyinya, hendaklah hidupmu bebas dari cinta uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita sama-sama tahu lah ya, di era media sosial seperti sekarang ini, kita ini hidup dalam budaya yang sangat akrab dengan istilah yang namanya flexing. Apa flexing itu? Flexing itu adalah memamerkan pencapaian, harta, gaya hidup, dan kesuksesan. Contohnya nih, mobil baru, gadget baru, liburan mewah, rumah besar, pencapaian karir, semuanya ditampilkan dengan bangganya. Apakah itu salah? Belum tentu. Tapi masalahnya bukan pada keberhasilan itu sendiri. Alkitab nggak pernah melarang kita untuk diberkati. Yang jadi persoalan adalah hati di balik apa yang kita tampilkan dan dampaknya bagi sesama. Sometimes kita nggak sadar, flexing seringkali menjadi cahaya palsu. Seakan-akan ada terang bagi diri sendiri, tapi justru menyilaukan dan melukai orang lain. Apa maksudnya? Yang pertama, flexing itu menggeser sumber nilai hidup. Budaya pamer perlahan mengajarkan bahwa nilai diri itu diukur dari apa yang kelihatan, bukan lagi dari karakter atau iman atau bahkan kasih, tapi dari apa yang bisa diposting. Yes, dari apa yang bisa diposting. Yesus mengingatkan di Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika hati kita terpaut pada validasi manusia, kata kuncinya sekali lagi, validasi dan pengakuan manusia, likes dan pengakuan sosial, maka identitas kita pun akan ikut bergeser. Kita mulai hidup bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk mengesankan manusia. Lalu yang kedua, flexing itu bisa menjadi batu sandungan. Kita sometimes lupa, nggak semua orang sedang berada di musim kelimpahan. Bagi sebagian orang, postingan kita mungkin terlihat biasa, tapi bagi orang di luar sana, teman kita, yang mungkin lagi berjuang secara ekonomi, mental, atau rohani, flexing bisa menimbulkan minder, iri hati, luka batin, bahkan mempertanyakan kasih dan penyertaan Tuhan. Rasul Paulus berkata, janganlah kita menjadi sombong, jangan saling menantang dan saling mendengki. Itu ada di Galatia 5 ayat 26, kalian baca. Tanpa niat jahat pun, pamer yang berlebihan bisa menjadi batu sandungan bagi sesama saudara seiman. Yang ketiga, pamer yang halus tetap bisa menumbuhkan kesombongan. Flexing modern sering dibungkus rapi dengan kata-kata atau caption, bersyukur, Tuhan baik, atau ini hasil kerja kerasku, atau sekedar berbagi inspirasi. Tapi Tuhan melihatnya bukan caption, tapi melihat motif hati. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini salah, tapi apa ini perlu? Apa ini membangun orang lain? Apakah ini memuliakan Tuhan? Atau justru meninggikan diri? Yang keempat, Tuhan Yesus mengajarkan jalan yang berbeda. Yesus, Raja di atas segala raja, memilih hidup sederhana. Ia melakukan banyak mujizat, tapi seringkali berkata, jangan ceritakan hal ini kepada siapapun. Yesus nggak cari panggung. Ia tidak butuh pengakuan manusia karena identitasnya aman di dalam Bapa. Di Matius 23:12, Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari flexing ke blessing. Tuhan nggak memanggil kita untuk menyembunyikan berkat, tapi untuk mengalirkannya dengan bijaksana. Bayangin, kesuksesan kita dipakai untuk menguatkan, bukan membandingkan. Berkat kita dipakai untuk melayani, bukan memamerkan.
Platform yang kita punya dipakai untuk memberi harapan, bukan tekanan. Hendaklah perkataanmu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kolose 4 ayat 6. Sebagai penutup dan menjadi refleksi kita bersama, mungkin dunia boleh berkata, tunjukkanlah agar diakui. Tapi firman berkata, hiduplah rendah hati agar Tuhan dimuliakan. Yuk, kita tanya sama diri sendiri sebelum membagikan sesuatu. Apakah ini membawa terang Kristus? Apakah ini membangun iman orang lain? Atau hanya memuaskan ego pribadi? Semoga hidup kita ini bukan menjadi cahaya palsu yang menyilaukan, melainkan terang Kristus yang menghangatkan dan menghidupkan. Amin. Mari kita tutup renungan Samas pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang berlimpah yang Tuhan berikan dan titipkan kepada kami. Tapi kami memohon ampun Tuhan apabila kami sombong, apabila kami suka pamer, apabila kami suka membagikan sesuatu yang justru terkadang melukai hati sesama kami. Terkadang kami tidak memancarkan kerendahan hati-Mu Tuhan, kami mencari validasi dan kami ingin ditinggikan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-Mu yang taat dan setia, yang mau mengikuti jejak Tuhan, Tuhan yang rendah hati dan penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.